Halo teman-teman, salam sehat untuk kita semua dan kabar gembira pasti. Teman-teman sudah tahu dan sudah menyaksikan laga semifinal antara tim U16 Indonesia yang ditangani oleh Bima Sakti. Akhirnya lewat pertarungan yang mencekam lolos ke babak final AFF U16 untuk berhadapan kembali dengan Vietnam. Karena sebelum semifinal ini, ya, pada sore hari di tempat yang sama, Vietnam itu mengunci satu tiket dengan mengalahkan Thailand. Sehingga mereka bisa lebih dulu lolos ke babak final sambil menunggu kita. Dan pasukan Bima Sakti ini harus berjuang ekstra keras menghadapi Myanmar. Perlawanan yang luar biasa dilakukan oleh Myanmar. Dan seperti yang teman-teman lihat, ya, bagaimana dalam tontonan yang sangat seru, kita memang memegang kendali permainan sejak kick off. Di babak pertama, kita terus bisa menyerang. Serangan itu datang secara bergelombang ke pertahanan Myanmar. Tapi Myanmar bermain sangat dalam, disiplin menjaga daerah, menjaga lawan. Ya. Mereka begitu kuat, rapat sekali. Seakan-akan tidak memberikan ruang kepada Nabil Ashura, Arkan Kakak, dua pemain depan kita yang terus bisa ada di sana untuk bisa menakutkan, memberikan tekanan terhadap pertahanan Myanmar. Juga bagaimana Kaviatur di tengah, ya. Terus ya bersama dengan Sultan yang memimpin di daerah ini. Di babak pertama juga kita bisa melihat Tegar juga bermain bagus. Ada pergantian di babak kedua, ya. Afrizal memang bermain agak melebar ke kanan, tapi Vigo masuk, Sidan masuk. Semua diupayakan oleh Bima Sakti untuk kita bisa terus bisa berkembang dengan menyerang lawan. Apalagi kita sempat tertinggal dengan 1-0 lewat gol pemain Myanmar datang dengan serangan sangat mendadak. Kita terus menyerang mereka dan satu serangan yang mereka lakukan dan menciptakan gol di menit akhir babak pertama, yaitu Nai Min Tet, ya, pemain mereka. Sehingga ini sedikit mungkin ya agak mengguncang kita. Tetapi saya melihat ya ini kembali ke fase grup ketika kita tertinggal juga dengan 1-0. Ada gol penalti di sana yang diberikan wasit dan Vietnam unggul. Dan kemudian kita bisa mendapatkan 2 gol di babak kedua. Nah, kejadian yang sama terjadi melawan Myanmar. Kita juga tertinggal di babak pertama. Tapi di babak kedua, saya juga melihat bahwa mental kita, ini yang menjadi kunci buat pemain-pemain Indonesia untuk adik-adik kita 16, ya. Mereka bermain tetap dengan tenang, walaupun memang ada banyak sekali, ada juga kesalahan-kesalahan yang kita sering terlihat, ya. Sering terburu-buru, melakukan operan ke depan gawang, ya. Tidak tenang. Tetapi secara keseluruhan saya pikir oke, dalam posisi mereka masih muda seperti ini, tekanan itu, ya, mereka tertinggal 1-0 dari lawan juga begitu ketat. Myanmar ini coba untuk membuat frustrasi pemain-pemain kita, ya. Mereka ingin merusak konsentrasi pemain-pemain adik kita karena tujuan mereka yaitu pasti adu penalti. Mereka tidak mau kalah dalam permainan normal. Ini yang dilakukan oleh Myanmar. Apalagi ketika mereka unggul, merasa lebih di atas angin melawan kita, itu mereka lebih rapat. Hanya ada tekanan sekali-sekali dengan counter attack mereka. Menunggu, kemudian counter. Itu yang dilakukan oleh anak-anak Myanmar. Tetapi kita dengan tenang, ya. Iqbal di belakang memimpin dengan baik, bersama dengan Zaki, mengalirkan bola. Rizat juga di kanan. Ya, ada Habil memang di kiri sejak babak pertama, tapi kemudian digantikan oleh Rido. Tapi Rido memang bermain agak sedikit tegang, saya pikir. Tidak tenang sama sekali. Ada beberapa kali membuat kesalahan-kesalahan dalam melakukan operan-operan panjang dari belakang ini. Tetapi secara juga saya lihat keseluruhan bahwa pergantian yang dilakukan oleh Bima, oke. Ya, Vigo masuk, Sidan masuk, memberikan ketenangan di tengah. Masih ada Kaviatur juga memang di sana yang memang dipertahankan, ya, dengan Afrizal. Dan kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Dan saya pikir gol balasan itu tinggal menunggu waktu memang. Dengan serangan kita yang terus menekan lawan. Dan kita hanya butuh 1 gol untuk bisa mengubah situasi. Dan itu didapati lewat tendangan bebas dari Afrizal yang memang sangat baik sekali dan berkelas kalau saya lihat dengan gol balasan ini. Dan kita memang sayangnya kita tidak mampu menyelesaikan pertandingan itu dalam waktu normal. Namun saya pikir ini sudah luar biasa bagi anak-anak Bima Sakti. Mereka bisa mengejar ketinggalan di saat lawan begitu kuat dalam hal bertahan. Dan kalau kita memang sampai di menit-menit akhir, itu ya, mungkin di 5 menit terakhir kita tidak bisa membuat gol, ini akan sulit bagi kita. Kita bukan tidak mungkin akan kalah. Tidak akan sampai ke adu tendangan penalti. Tapi untung itu bisa terjadi, ya. Sebelum menit 85. Jadi kita lebih enak ini. Pemain-pemain kita lebih percaya diri untuk bisa bermain. Dan memang ketika lawan bermain dengan sangat bertahan, ya harus diakhiri dengan
adu penalti. Dan itu sudah menjadi bagian dari pertandingan di U16 ini, karena hanya single match yang dimainkan di sana, tidak harus berlanjut dengan 2 kali 15 menit, sehingga ini penalti. Dan kelihatan siapa yang lebih siap. Myanmar memang banyak mengulur waktu ya. Mereka memang menunggu momen ini dengan memperlambat tempo, jatuh pemain, dan macam-macam yang mereka lakukan. Ya, itu urusan mereka. Tapi saya pikir kalau bicara dari adu penalti ini, ya siapa yang lebih siap. Dan Bima melakukan itu di kemarin dalam latihan dan terus mendrill anak-anak di dalam adu penalti, saya pikir ini wajar sekali dan tepat sekali dilakukan oleh Bima. Karena Bima seperti ada feeling bahwa pertandingan ini akan ketat. Ya, ketat karena lawan pasti akan lebih banyak bertahan untuk tidak kalah melawan kita, dan mereka hanya bisa mengambil kesempatan untuk bisa counter attack, dan itu yang mereka dapatkan lewat gol mereka sebelum disamakan oleh Afrizal. Dan momen ini dilakukan dengan baik oleh anak-anak Bima Sakti, karena kemarin itu Bima Sakti, menurut Bima Sakti, dia terus melakukan adu penalti terus, membiasakan anak-anak ini harus adu penalti, karena memang sudah seperti terbayang ya di benak dia ini akan bisa berakhir dengan adu penalti, dan ternyata itu. Dan kesiapan dari pemain-pemain itu jauh lebih bagus memang. Tidak ada tembakan-tembakan itu yang mengarah ke tengah atau apalagi melayang. Semua itu terarah, dan ini memang dilatih dengan bagus. Kok saya lihat ya, ketenangan mereka. Ini adik-adik masih muda, tetapi lima-limanya masuk, dan lima-limanya tembakannya itu berkelas. Seperti pemain-pemain Eropa saja mereka itu. Lihat aja mereka tenang, kemudian mengarahkan bolanya ya dengan baik sekali. Sulit untuk dijangkau oleh penjaga gawang Myanmar, dan ini menjadi modal khusus karena penalti ini itu kan hanya, saya sudah bilang kemarin, faktor keberuntungan ini sangat tinggi sekali. Siapa yang lebih siap secara mental untuk bisa menghadapi ini? Indonesia itu justru sebenarnya lebih tertekan, sudah tertinggal, kemudian didukung oleh pendukung fanatik di Maguwoharjo ini di Sleman. Ini kan tekanan khusus di mana kita tidak boleh kalah. Ini secara tidak langsung menekan juga terhadap pemain-pemain kita, apalagi dalam posisi tertinggal, dan ketika kita bisa menyamakan kedudukan dalam adu penalti pun tuh harapan luar biasa dari masyarakat Indonesia, dari pendukung ya yang datang untuk bisa melihat bahwa kita harus bisa menang. Dan pemilihan pemain, 5 pemain itu oke semua. Saya pikir pas dari penendang pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan kelima. Di saat Myanmar gagal penembak keempat ya, pemain nomor punggung 9 mereka, ketika dia mengarahkan bola itu agak ke kiri dan bisa terbaca oleh Andrika. Saya pikir ini momen, saya melihat ini hanya menunggu satu saja, tidak perlu atau dua. Satu saja gagal dari Myanmar, kita akan menang. Karena sudah kelihatan dari Iqbal di awal-awal itu begitu yakin. Ini pede sekali. Tenang kapten kesebelasan kita ini untuk bisa mengarahkan bola dengan baik. Ya, ketika lawan itu ya lebih dulu bisa membuat gol, nomor punggung 4 mereka itu Kang Kan Xiao untuk bisa menaklukkan Andrika. Ini kan menjadi beban ya bagi Iqbal untuk menendang. Kalau Iqbal gagal, bisa ini akan merembet ke penendang kedua, penendang ketiga, karena penendang pertama itu biasanya menentukan, selain tentunya penendang terakhir, tapi penendang pertama ini harus bisa membangkitkan semangat ya, meyakinkan teman-teman lainnya, dan menugaskan Iqbal pertama oleh Bima bagus, pas. Artinya dia maju, dan kita lihat tembakan Iqbal berkelas, masuk. Demikian juga dengan penembak ketiga, penembak kedua, ketiga, keempat. Vigo yang maju juga tepat sekali ya, sebagai orang kedua yang melakukan tendangan penalti ini dengan sempurna sekali. Kemudian Kakak yang maju, Afrizal ya, pemain-pemain yang memang oke dalam hal menembak penalti ketika lawan sudah gagal 1 kali, dan walaupun memang di penembak kelima dari Myanmar itu masuk ya, ketika nomor punggung 12 mereka tuh masukkan bola, saya pikir ini akan selesai. Karena yang maju adalah Nabil. Ya, striker-striker ini punya naluri tinggi dalam hal mencetak gol, dan itu terjadi dengan ada Kakak di sana yang sudah melakukannya dan meyakinkan bagi Nabil ketika Kakak berhasil, dia kan saya tidak mau gagal juga. Dia ingin melaksanakan dengan baik, dan ini penembak kelima, penendang penentuan. Ini berbahaya, ini mental juga yang berbicara, tapi ini anak muda ya, maju dengan tenang menghadap bola ya, kemudian menatap lawan, dan dia pas sekali mengarahkan bola ke sudut kiri, dan dengan memang yakin sekali untuk bisa menaklukkan lawan, sehingga kita bisa memenangkan untuk bisa meraih tiket maju ke babak final. Dan saya yakin memang ketika adu penalti kita akan sukses di sini. Dan selamat ya buat pasukan
Bima Sakti ini sudah bisa melewati pertandingan yang tidak mudah. Ini pertandingan berat melawan Myanmar. Karena Myanmar kan ini adalah juara di grup C. Mereka bisa melewati Australia, bisa melewati Kamboja, kemudian bisa menahan Malaysia, ini bagus. Dan kita bisa lihat, Myanmar memberikan kita juga pertandingan yang panas dingin buat pemain-pemain kita. Karena mereka begitu ngotot, motivasi mereka. Ya, baik dalam bertahan maupun dalam melakukan counter attack. Tapi di sini kita bisa belajar pemain-pemain kita. Ya. Dua kesempatan di mana dua momen krusial. Di saat kita tertinggal melawan Vietnam dan tertinggal melawan Myanmar, dan dua-duanya kita bisa membalik keadaan dengan baik. Tentunya yang berperan paling besar di sini adalah motivasi anak-anak, mental dari pemain-pemain untuk selalu tidak mau kalah. Ini yang paling penting. Semoga berlanjut ke babak final dan kembali kita akan menghadapi tim kita. Ini sebagai dalam tanda kutip musuh bebuyutan kita sekarang saat ini. Vietnam yang menunggu. Vietnam tentunya akan ingin membalas kekalahan mereka di fase grup dengan 2-1 atas Indonesia. Tapi kalau melihat kita sekarang sudah ada di final, sudah tanggung. Kita harus bisa menyelesaikan semua. Tapi tetap anak-anak harus terus tenang, fokus. Jangan terlalu besar kepala, merasa puas dengan hasil ini ketika kita menang di semifinal, karena masih ada punya satu tugas ya buat pasukan Bima Sakti. Babak final pada tanggal 12 nanti. Itu tugas terakhir. Setelah itu baru kita boleh bergembira, bereforia, terserah buat anak-anak. Karena ini paling penting buat kita, sekaligus untuk memberikan kado istimewa untuk HUT kemerdekaan kita yang ke-77. Sampai di sini pembahasan saya dengan keberhasilan tim muda kita, U16, yang lolos ke babak final. Ciao!